Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Ammar Muazzam. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit materi tentang integrasi akhlak dalam proses pendidikan ya. Mungkin sebelumnya teman-teman sekalian ada yang sudah tahu apa itu integrasi? Oh, tidak ada ya. Baik, integrasi itu secara singkatnya, integrasi itu hubungan. Jadi integrasi akhlak dalam proses pendidikan adalah hubungan akhlak dalam proses pendidikan. Jadi apa sih pentingnya akhlak dalam proses pendidikan ya? Insya Allah akan kita bahas di materi kali ini. Ya, langsung saja ya. Pendahuluan. Salah satu kesalahan besar dari seorang penuntut ilmu adalah terlalu banyak menggeluti ilmu ya. Terlalu serius menuntut ilmu sampai lupa mempelajari yang namanya akhlak, lupa mempelajari yang namanya adab. Kita bisa lihat ya, banyak sekali orang yang sudah mapan ilmunya, sudah mempelajari ilmu tajwid, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu hadis ya. Namun tingkah laku kita atau sebagian orang terhadap orang tua, terhadap kerabat, terhadap tetangga, terhadap teman, bahkan terhadap gurunya sendiri itu tidak menggambarkan yang namanya perilaku atau adab seorang penuntut ilmu. Padahal ulama-ulama terdahulu itu mengajarkan bahwasanya adab atau akhlak itu lebih penting dari yang namanya ilmu. Sebagaimana perkataan para ulama, yang pertama dari Ibnul Mubarak. Beliau berkata, kami mempelajari masalah adab selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Kemudian perkataan dari Imam Malik, dulu ibuku menyuruhku untuk duduk bermajelis dengan Rabi'ah bin Abdurrahman, dan ibuku berkata, pelajarilah adab darinya sebelum mengambil ilmunya. Dan yang ketiga, perkataan dari Yusuf bin Al-Husain. Beliau berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau menjadi mudah mempelajari ilmu. Dari perkataan para ulama tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya yang namanya seorang penuntut ilmu itu tidak akan lepas dari yang namanya mempelajari adab. Bahkan para ulama terdahulu itu lebih lama mempelajari adab daripada mempelajari ilmu. Apa sih pentingnya akhlak dalam menuntut ilmu? Dalam tradisi pendidikan Islam, banyak ulama besar yang menekankan pentingnya belajar akhlak terlebih dahulu sebelum memperdalam ilmu. Akhlak yang baik dianggap sebagai pondasi yang harus kuat sebelum seseorang mempelajari berbagai disiplin ilmu. Beberapa ulama mengajarkan bahwa tanpa akhlak yang benar, ilmu yang didapat justru bisa menjadi bencana baik bagi diri sendiri, bahkan bencana untuk orang lain. Nah, kok bisa? Ya bisa. Imam Al-Ghazali pernah berkata ya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menekankan bahwasanya ilmu tanpa akhlak adalah kosong, bahkan bisa membahayakan. Al-Ghazali mengingatkan bahwa sifat sombong, riya, dan cinta dunia dapat muncul dari ilmu jika seseorang tidak memiliki akhlak yang baik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa harus akhlak dahulu. Mengapa kita harus mempelajari akhlak adab dahulu sebelum mempelajari ilmu. Yang pertama adalah untuk kesucian niat. Untuk kesucian niat. Jadi sebelum kita menuntut ilmu, kita harus meluruskan niat kita terlebih dahulu. Untuk apa kita belajar? Untuk setidaknya ada 3 niat dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah mencari ridho Allah. Ini sudah pasti ya. Kita menuntut ilmu untuk mencari ridho Allah, bukan untuk dunia atau lain sebagainya. Sebagaimana sebuah hadis menjelaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan semua orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kita mencari
niatnya mencari ridha Allah, maka kita akan mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau kita menuntut ilmu, kita belajar hanya untuk mendapatkan dunia, maka kita juga akan mendapatkan dunia saja. Kemudian niat menuntut ilmu yang kedua adalah kita niat untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Perintah untuk menghilangkan atau mengangkat kebodohan dalam diri kita itu termaktub dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 43 halaman 272 sebelah kiri paling kanan. Billahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kemudian niat menuntut ilmu yang ketiga adalah kita niatkan untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena barang siapa yang menolong dan menghidupkan agama Allah, maka pasti Allah akan menolongnya dan memberi kedudukan yang mulia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat 7 halaman 507 sebelah kanan paling kiri. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kemudian alasan yang kedua mengapa harus akhlak dahulu sebelum menuntut ilmu adalah untuk tazkiyatun nafas, pembersihan hati dan pikiran ya. Jadi akhlak yang baik mencerminkan kebersihan hati yang merupakan syarat penting dalam menerima ilmu. Dalam Islam, hati yang bersih dari sifat-sifat buruk seperti sombong, iri, atau hasad akan lebih mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana perkataan seorang ulama ya, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ke dalam hati-hati yang kotor. Alasan yang ketiga adalah untuk menghindari kesombongan. Jadi banyak sekali orang yang sudah lama menuntut ilmu atau semakin lama menuntut ilmu maka malah semakin sombong, merasa tinggi, merasa paling bisa ya. Jadi itulah kenapa kita harus belajar akhlak, belajar adab terlebih dahulu. Fungsinya itu untuk menghindari hal-hal demikian. Kemudian yang keempat adalah untuk menjaga hubungan sosial. Kemudian niat yang keempat adalah untuk menjaga hubungan sosial ya. Jadi dimanapun kita belajar, selama apapun kita belajar, kita pasti akan kembali ke yang namanya masyarakat. Alasan yang kelima adalah untuk mencontoh Rasulullah SAW dan juga para ulama ya. Sebagaimana hadis disebutkan, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlaq. Dan mencontoh para ulama sebagaimana tadi disebutkan perkataan para ulama bahwasanya para ulama itu lebih lama belajar akhlak, lebih lama belajar adab daripada belajar ilmu. Yang keenam, mengapa kita harus mempelajari akhlak dahulu? Itu agar kita bisa menjadi teladan ya. Jadi ketika kita sudah mempelajari akhlak terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu, maka kita akan tahu mana perilaku-perilaku yang itu mencerminkan seorang penuntut ilmu dan mana yang tidak mencerminkan itu seorang penuntut ilmu. Jadi kita tahu mana perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang harus kita hindari dan harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya terkait tahapan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu ternyata ada tahap-tahapannya. Ini menurut para ulama ya. Apa saja tahapannya? Yang pertama adalah sebelum menuntut ilmu, yang pertama yang harus dilakukan adalah tazkiyah atau tazkiyatun nafas seperti yang tadi sudah disebutkan atau dijelaskan. Sebelum seseorang menuntut ilmu, yaitu diajarkan untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong. Dengan begitu, ilmu akan lebih mudah masuk ke dalam hati. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor, hati yang banyak maksiat.
Kemudian tahapan yang kedua adalah pembentukan akhlak atau adab. Sebelum seseorang ingin mempelajari ilmu, maka ia harus diarahkan untuk membangun akhlak seperti tawadu, sabar, syukur, dan jujur. Jadi ketika akhlak sudah terbentuk, nantinya ketika akan mendapatkan ilmu pun akan terhindar dari yang namanya sifat seperti sombong dan lain sebagainya. Kemudian tahapan yang ketiga, setelah sudah tazkiyah, mensucikan hati dan pikiran, meluruskan niat, kemudian akhlak juga sudah terbentuk, maka setelah itu barulah seseorang bisa mulai menuntut ilmu. Setelah akhlak terbentuk, barulah ia bisa dengan mudah menangkap ilmu-ilmu yang ia pelajari nantinya. Kemudian ada lagi menurut Khalifah Umar bin Khattab, ketika seseorang menuntut ilmu, maka akan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan pertama, orang tersebut akan merasa sombong, ya, itu tahapan pertama. Kemudian tahapan yang kedua, dia akan merasa tawadu atau rendah hati. Dan tahapan yang ketiga, ini tahap yang paling tinggi, ketika orang sudah makin jauh menuntut ilmu, maka dia akan merasa tidak tahu apa-apa, atau tidak memiliki apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa. Itulah tahapan tertinggi dari seorang penuntut ilmu. Kemudian di sini saya mengutip dari kitab Ta'limul Muta'allim, ada 6 aspek penting atau 6 poin penting yang harus ada ketika seseorang itu menuntut ilmu. Apa saja? Yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan. Setiap orang memiliki potensi masing-masing, memiliki kecerdasan masing-masing. Tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan bodoh, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 sebelah kanan agak bawah dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Tuhanmu atau Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sekali lagi, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, bukan dalam keadaan bodoh. Lantas mengapa kok setiap orang itu mempunyai pencapaian yang berbeda-beda? Nah, jawabannya adalah ada di poin kedua, yaitu semangat. Jadi poin kedua yang harus ada dalam menuntut ilmu adalah semangat. Dan mungkin inilah yang menjadikan masing-masing orang itu memiliki pencapaian yang berbeda-beda, karena setiap orang juga memiliki semangat yang berbeda-beda. Makin tinggi semangat seseorang untuk menuntut ilmu, maka makin tinggi pula pencapaian ilmu yang didapatnya. Lantas apa yang bisa memacu untuk kita terus semangat belajar, untuk terus semangat menuntut ilmu? Kita lanjutkan ayat yang tadi, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fuad la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan kamu atau memberikan kamu yang pertama pendengaran, kemudian yang kedua penglihatan, dan juga akal atau perasaan. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi semakin tinggi rasa syukur seseorang terhadap apa yang telah Allah berikan, maka dia pun akan semakin semangat untuk menggunakannya itu dalam kebaikan. Nah, mungkin ini yang menjadi perbedaan kita dengan para ulama terdahulu. Mungkin rasa syukur ulama terdahulu itu lebih besar dari rasa syukur orang-orang zaman sekarang, sehingga para ulama zaman dahulu bisa dalam waktu umur 10 tahun sudah hafal Quran, waktu 40 tahun sudah menulis beberapa kitab, dan lain sebagainya. Kemudian syarat menuntut ilmu yang ketiga adalah kesabaran. Jadi menuntut ilmu itu harus ada yang namanya rasa sabar dalam menuntut ilmu, sabar terhadap teman, mungkin sabar terhadap guru, atau sabar ketika menuntut ilmu jauh dari orang tua. Kemudian syarat menuntut ilmu yang keempat adalah harta. Jadi jangan jadikan misal contoh SPP itu
beban. Jangan pernah jadikan seperti misal SPP itu beban, tapi itu merupakan salah satu syarat untuk kita menuntut ilmu. Orang zaman dulu juga, para ulama terdahulu juga menuntut ilmu dengan menggunakan harta yang tidak sedikit. Karena apa? Harus melakukan perjalanan yang jauh. Bahkan banyak ulama-ulama yang menghabiskan banyak sekali harta hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Kemudian syarat menuntut ilmu yang kelima adalah adanya ustadz atau guru. Jadi kita harus dekat dengan guru atau ustadz. Karena beda ketika kita belajar sendiri, mungkin membaca buku sendiri, meskipun kita paham, tapi beda rasanya ketika kita mendapat pelajaran dari seorang guru atau ustadz. Kemudian syarat menuntut ilmu yang keenam atau yang terakhir adalah harus dengan waktu yang panjang. Jadi tidak bisa kita menuntut ilmu dalam waktu yang mungkin setahun atau 2 tahun, setelah itu kita sudah selesai menuntut ilmu. Tidak. Bahkan ada hadis yang kita sendiri sudah tidak asing, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu itu tidak memandang umur. Jadi kita kecil sampai kita nanti wafat, kita tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya ada adab menuntut ilmu. Kepada siapa saja sih atau kepada apa saja sih kita harus mementingkan adab-adab kita. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tentu sangat penting sekali, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya yang membuat kita paham atau yang membuat kita bertambah ilmunya itu bukan karena kecerdasan kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 di ujung ayatnya, itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan kalian. Kemudian yang kedua, mana yang kedua? Oh, ini yang kedua, yaitu adab kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Ya, kita harus sadar, kita harus paham bahwasanya kita ini ya seorang penuntut ilmu, dan kita harus tahu apa yang harusnya dilakukan dari seorang penuntut ilmu ya. Ya, apakah seorang penuntut ilmu akan malas-malasan? Apakah seorang penuntut ilmu akan banyak bercanda ya? Jadi kita harus melawan yang namanya hawa nafsu kita. Kemudian yang ketiga adalah adab terhadap orang tua. Ada sebuah kata-kata mutiara bahasa Arab, yaitu ya'rif syaqiqani la yaftariqani. Ketahuilah dua kembar yang tidak akan terpisahkan. Apa itu? Birrul walidain wan najah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan kesuksesan. Jadi ketika kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita, terlebih lagi ibu kita. Kemudian yang keempat adalah adab terhadap guru. Ya, ini sudah tidak asing lagi ya, di semua unit pendidikan pasti akan selalu diingatkan atau diajarkan untuk sentiasa menghormati guru kita. Kemudian yang kelima, adab terhadap sesama teman pelajar ya. Ini juga harus diperhatikan bagaimana perilaku kita, tingkah laku kita, agar tidak menzolimi teman kita, agar tidak mengganggu proses belajar teman kita. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu adab kepada ilmu itu sendiri. Adab kepada ilmu sendiri. Maksudnya apa? Contoh kecilnya adalah misal kepada buku atau kepada kitab. Nah, bagaimana kita meletakkan kitab sebagaimana semestinya. Jadi tidak sembarang meletakkan berserakan di lantai ya. Terlebih lagi kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang membahas tentang Al-Quran, itu diletakkan di posisi paling atas.
Itu terkait adab-adab dalam menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya, apa sih jadinya jika belajar ilmu tapi tanpa belajar akhlak ya? Dalam pembukaan kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Az-Zarnuji merasakan kegelisahan yang sama dan menulis, saya melihat sebagian besar pelajar di zaman kita bersungguh-sungguh mencari ilmu, namun tidak bisa sampai atau terhalang dari manfaat serta buahnya, yaitu beramal dengannya dan menyebarkannya, sebab mereka salah menempuh jalannya dan meninggalkan syarat-syaratnya. Padahal setiap orang yang salah mengambil jalan pastilah akan tersesat dan tidak bisa sampai ke tujuannya, baik sedikit maupun banyak. Jadi dampak dari belajar ilmu tanpa adanya pelajaran akhlak atau adab itu nantinya akan seperti yang ditakutkan oleh Syekh Az-Zarnuji, yaitu apa? Tidak sampainya ilmu kepada tujuannya. Apa tujuan ilmu? Yaitu disebarkan atau diamalkan. Kesimpulannya adalah begitu pentingnya akhlak dan adab hingga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya sebagai hal yang paling utama. Sebab kepintaran pun tidak ada artinya apabila seseorang tidak memiliki adab. Ilmu bisa saja menjadi berbahaya bagi pemiliknya dan orang lain karena tidak didampingi akhlak dan adab. Akhlak dan adab memiliki peran penting dalam proses pengembangan karakter peserta didik yang baik. Karena di era saat ini akhlak dan adab mulai pudar oleh perkembangan zaman. Banyak menuntut ilmu yang mengabaikan betapa pentingnya adab dan karakter dalam dunia pendidikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada lebihnya, ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kurangnya, maka itu datangnya dari saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.